pembahasan yang A, yaitu pengertian jenis-jenis reksadana syariah. 1. Pengertian reksadana syariah. Reksadana syariah berasal dari kata reksa, yang berarti kelola atau pelihara. Dana berarti uang, dan syariah adalah aturan-aturan yang sesuai dengan Islam. Maka reksadana syariah adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal masyarakat untuk diinvestasikan dalam portofolio efek dan manajemen investasi serta sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Reksadana sendiri adalah sarana investasi yang sederhana di mana setiap orang dengan tujuan investasi yang sama mengumpulkan dana mereka untuk dikelola untuk seorang manajer investasi profesional sesuai dengan tujuan investasinya. Reksadana syariah merupakan salah satu produk investasi di mana seluruh prosesnya memiliki patokan untuk memenuhi syarat halal. Dalam memenuhi patokan syarat halal ini, dana yang terhimpun akan diinvestasikan ke surat berharga, antara lain saham, obligasi, dan berbagai instrumen pasar uang lainnya yang sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah Islam. Portofolio penempatan dana di instrumen keuangan tersebut antara lain berupa saham syariah serta sukuk pada reksadana jenis ini. Beberapa istilah yang ada pada reksadana konvensional memiliki kesebutannya sendiri. Misalnya, untuk pemilik modal disebut dengan Rabb Amal atau Sabi Amal. Sabi Amal bertindak sebagai penyetor dana yang kemudian dikelola oleh wakil pemilik modal tersebut. Arti lain, reksadana syariah merupakan sarana investasi campuran yang menggabungkan saham dan obligasi syariah dalam satu produk yang dikelola oleh manajer investasi. Manajer investasi menawarkan reksadana syariah kepada para investor yang berminat. Sementara dana yang diperoleh dari investor tersebut dikelola oleh manajer investasi untuk ditanamkan dalam saham atau obligasi syariah yang dinilai menguntungkan. Reksadana hanya diperolehkan sebagai jenis investasi untuk efek surat berharga, tidak diinvestasi langsung ke sektor real atau usaha. Jadi, investasi reksadana diperkenankan pada produk keuangan seperti saham, obligasi, deposito, valuta asing, dan sebagainya. Mungkin yang dimaksud oleh petugas bank tersebut adalah bahwa reksadana syariah menginvestasikan dana kelolanya ke dalam saham atau obligasi yang dikeluarkan oleh perusahaan produk manufaktur, bukan ke saham atau obligasi. Perusahaan keuangan ini, hal ini tentunya dapat dipahami karena perusahaan lembaga keuangan sebagian besar masih belum sesuai syariah. Pada prinsipnya, reksadana tidak bertentangan dengan syariat karena menggunakan prinsip bagi hasil. Para pemodal masing-masing patungan dengan menyetorkan dana dan hasil investasinya juga dibagi kepada para pemodal sesuai dengan proporsi modal yang disetorkannya. Yang jadi masalahnya adalah kemana dana diinvestasikan. Reksadana konvensional tentu saja hanya menggunakan pertimbangan tingkat keuntungan saja untuk mengatur portofolio investasi. Sedangkan reksadana syariah juga harus mempertimbangkan kehalalan suatu produk keuangan selain dan tingkat keuntungannya. Jika reksadana syariah membeli saham, maka saham yang dibeli harus perusahaan sudah dinyatakan sesuai syariat yang masuk ke dalam jalan Jakarta Islamic Index. Obligasi yang boleh dibeli pun hanya obligasi syariah saja. Begitu juga dengan deposito, hanya yang
diterbitkan oleh bank syariah. Baiklah, saya akan membacakan materi yang selanjutnya, yaitu jenis reksanada syariah. Yang pertama, reksanada Batasa Syariah adalah reksanada berbentuk kontra investasi kolektif yang bersifat terbuka berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 95. Tujuan investasi reksanada sesuai dengan kontrak kolektif adalah mempertahankan nilai modal dan mendapatkan tingkat keuntungan yang optimal dalam jangka panjang kepada pemodal yang hendak mengikuti syariat Islam dengan hasil investasi yang bersih dari unsur riba. Yang kedua, PMN Syariah adalah reksanada campuran atau balance funds yang bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam jangka panjang dengan melakukan investasi pada efek ekuitas, efek hutang dan instrumen pasar uang dan pada perusahaan yang kegiatan usaha dan hasil usahanya sesuai dengan syariat Islam. Yang ketiga, dana reksa syariah berimbang adalah reksanada yang bertujuan untuk mendapatkan pertumbuhan nilai investasi dalam jangka panjang dan memperoleh pendapatan yang berkelanjutan kepada pemodal yang hendak mengikuti syariat Islam. B. Keuntungan berinvestasi pada reksadana syariah. 1. Halal. Reksadana syariah menggunakan prinsip pengelolaan investasi syariah, sehingga investor dan penanaman modal akan terjamin dengan perputaran uang yang halal. Perputaran uang halal ini dijamin karena reksadana syariah berpedoman dengan cara-cara dan syarat yang mengikuti hukum serta ketentuan dari Islam. Investasi syariah didahului dengan akad alias perjanjian dari kedua belah pihak, serta dibahas terlebih dahulu dan diusahakan agar terhindar dari hal-hal yang diharamkan oleh syariat Islam. Karena itu, antara pihak-pihak yang berinvestasi maupun yang menanamkan modal akan merasa aman. 2. Jelas. Karena reksadana syariah berprinsip pada tata cara dan hukum yang disyariatkan oleh Islam, maka reksadana syariah berpedoman pada kejelasan setiap ketentuan yang tertera. Kejelasan ini dimaksudkan agar setiap pihak yang berinvestasi mendapatkan kepastian serta keterangan yang jelas belum memulai atau menjalin investasi. Kejelasan ini juga berguna untuk menghindarkan fitnah kepada masing-masing pihak selama investasi berlangsung. Kedua pihak juga berhak untuk mendiskusikan hal-hal yang sangat kritis dan rawan di dalam proses persetujuan investasi. 3. Tidak ada praktik yang diharamkan. Praktik riba, givar, dan masyir adalah praktik yang diharamkan oleh investasi yang berbariskan syariah. Praktik riba, garar, dan maisir merupakan praktik yang sangat sering ditemukan di dunia investasi konvensional. Pihak penanaman modal tidak mendapatkan kepastian mengenai keuntungan, kerugian maupun kesepakatan-kesepakatan yang ada pada kedua belah pihak. Yang menjadi kekhawatiran adalah ketika investasi sudah diselesaikan, masih ada tertinggal masalah di antara kedua belah pihak yang terjadi di kemudian hari. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan poin bagian C, yaitu perbedaan reksadana syariah dan konvensional. Meskipun reksadana konvensional dan syariah menawarkan jenis investasi yang sama, namun keduanya memiliki beberapa perbedaan. Berikut perbedaannya. Yang pertama, prinsip dan pengelolaan. Dalam pengelolaannya, reksadana konvensional dipegang oleh bank. Reksadana tersebut dapat diinvestasikan dalam semua efek seperti saham, deposito, hingga obligasi. Semua instrumen tersebut dapat disesuaikan dengan batasan investasi yang diterbitkan oleh OJK. Perusahaan yang terlibat dalam investasi dan total utang dalam reksadana satu ini tidaklah menjadi syarat penting untuk reksadana syariah. Pengelolaan produknya terdaftar dalam daftar efek syariah. Daftar tersebut diumumkan oleh OJK dengan ketentuan prinsip pengelolaannya tidak akan diinvestasikan pada perusahaan yang melanggar prinsip syariah. Misalnya, perusahaan yang bergerak di bidang judi, minuman beralkohol, dan lain sebagainya. Reksadana syariah dikelola dengan mengedepankan prinsip halal, di mana total utang harus lebih kecil dibandingkan nilai aset. Selanjutnya, proses pembersihan. Dalam reksadana konvensional tidak ada
istilah pembersihan pendapatan dengan memisahkan yang halal dan haram. Asal sudah sesuai dengan ketentuan investasi dari OJK, maka manajer investasi sudah bisa menjual reksadana konvensional. Sedangkan dalam investasi reksadana syariah, proses pembersihan pendapatan wajib dilakukan. Dan hal ini istilahnya juga dikenal dengan sebutan cleansing. Proses cleansing berarti memilah apakah sebuah perusahaan memiliki pendapatan tidak halal atau sebaliknya. Dalam bisnisnya, tahapan tersebut sangat penting pada reksadana syariah. Sebab dari segi prinsip yang mengedepankan syariat Islam, semua pendapatan yang masuk haruslah sesuai dengan ketentuan Islam. Pendapatan tidak halal ini nantinya akan disisihkan dari jumlah investasi serta keuntungan halal. Hasil penyisihan ini nantinya akan diperuntukkan untuk keperluan amal atau disumbangkan. Bagian 3. Diawasi oleh dua badan pengelola berbeda. Reksadana konvensional berada dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan secara penuh. Pengawasan ini sesuai dengan mekanisme pasar dan faktor lainnya yang sesuai dengan kondisi perekonomian. Untuk reksadana syariah, Dewan Pengawas Syariah merupakan pengawas investasi satu ini. Dewan Pengawas Syariah ini akan bertanggung jawab dan memastikan pengelola reksadana yang harus sesuai prinsip syariah. Namun, untuk regulasinya, investasi reksadana tetap diserahkan pada Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan ini bertindak sebagai regulator yang menyiapkan berbagai macam bentuk investasi di Indonesia, termasuk reksadana syariah. Bagian 4. Peran manajer investasi. Manajer investasi merupakan profesi yang dikenal dalam reksadana. Tugasnya adalah menentukan nilai saham serta membantu memperoleh legalitas dari reksadana tersebut. Namun, peran manajer investasi dalam reksadana konvensional dan syariah cukup berbeda. Dalam reksadana konvensional, manajer investasi ikut mengelola dan menanggung risiko berdasarkan dengan prinsip kerjasama. Sedangkan dengan sistem syariah, manajer investasi tidak menanggung kerugian meskipun ikut mengelola. Jika investasinya gagal, yang menanggung kerugian adalah investor dan pemodal. Bagian 5. Perhitungan pembagian keuntungan. Dari pembagian keuntungan pun, kedua jenis reksadana ini memiliki perbedaan yang mencolok. Pembagian